selama hidupku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan dan kita berjumpa kembali dalam acara Saat Teduh. Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya ini semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Bapa, pagi hari ini kami menghadap hadirat Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan. Dan kami percayakan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan melihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Ada 5 kebenaran yang memotivasi di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, perikop ini tentang anak yang terhilang. Saudara, di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32 ini kembali diingatkan bahwa kita dapat merenungkan beberapa kebenaran yang pasti akan memberkati kita semua. Dan kebenaran-kebenaran yang pertama adalah, coba kita perhatikan ayat 12. Yesus kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya di antara mereka. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, yang membuat ada 5 kebenaran yang membuat motivasi kita itu luar biasa. Yang pertama, kita punya Bapa di surga sangat kaya sekali. Secara materi barangkali kita berkata bahwa kita miskin, tetapi kita adalah orang-orang yang kaya. Karena Bapa kita yang kaya. Persoalannya saudara, kadang-kadang kita khawatir dan takut terhadap hidup ini karena kita kurang percaya. Jadi hari ini saya ingatkan bahwa Bapa kita yang di surga itu sangat kaya sekali. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, saudara. Tetapi seringkali kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan ini membuat kita menjadi ragu, membuat kita menjadi was-was apakah Tuhan sanggup memberkati kita. Nah saudara kita yang dikasih Tuhan, kita adalah anak Bapa di surga. Oleh karena itu jangan takut, percaya saja bahwa Dia sanggup memelihara kita sebagai anak-anaknya. Dan ini dilihat sebagaimana anak bungsu menerima hak warisannya sebelum waktunya, tapi dia meminta dan bapaknya memberinya. Yang kedua, motivasi yang kedua yang kita lihat di sini di dalam ayat 12 bagian B, firman Tuhan berkata, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kepadanya, kekayaan itu di antara mereka. Yang kedua, kita punya Bapa yang suka memberi. Ada banyak orang kaya dalam dunia ini, namun mereka kadang-kadang pelit. Tetapi Bapa kita di surga adalah Bapa yang suka memberi. Karena itu sudah kasih Tuhan, pagi hari ini jika kita adalah anak Bapa di surga, pasti juga Dia suka memberi dan tidak hidup di dalam kekhawatiran. Oleh karena itu, poin yang kedua, jangan takut kekurangan, takut kehabisan berkat, dan takut tidak diberkati. Karena Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang suka memberi. Dan yang ketiga, kebenaran yang ketiga yang memotivasi adalah Dia adalah Bapa yang mendengar dan menjawab doa kita. Anak bungsu meminta kepada Bapa. Artinya saudara, ketika anak bungsu itu berseru dan memohon kepada bapaknya agar memberikan bagian hartanya, maka bapaknya mendengar dan menjawab dia. Apa yang perlu kita takutkan? Berserulah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang jadi ketakutan dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa yang jadi kecemasan dalam hidupmu. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Bapa di surga
sanggup menjawab seruan kita. Oleh karena itu, sedang kasih Tuhan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Bahkan Tuhan sanggup memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kita. Yang keempat, motivasi 5 kebenaran yang memotivasi kita. Kembali saudara kita buka dalam ayat 20 sampai dengan ayat 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Saudara yang kasih Tuhan, kebenaran yang keempat yang membuat motivasi kita, Dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Sebesar apapun dosa anak bungsu itu, ketika dia kembali kepada bapaknya, diterimanya dengan sukacita, bahkan disambutnya dengan luar biasa, diberikan cincin, diberikan sepatu yang luar biasa, bahkan menyembelih lembu tambun, artinya lembu yang terbaik. Dan bapak itu berkata, anak yang terhilang telah kembali. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus selalu jatuh belas kasihan, mau menerima dan mengampuni orang-orang yang lemah, namun mau kembali ke jalan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi poin yang keempat, kita harus ingat Dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Mungkin hari ini kita gagal total, mungkin hari ini kita pernah salah jalan, mungkin hari ini kita salah ambil keputusan, mungkin hari ini kita melanggar kehendak Bapa. Tetapi ketika kita kembali kepada Bapa, kita minta ampun, kita mengaku kesalahan kita, maka Bapa di surga akan mengampuni kita. Saya percaya pagi hari ini ada pemulihan, ada terobosan-terobosan yang baru, ada sukacita. Dan 5 kebenaran yang terakhir saudara yang memotivasi kita di dalam ayat 25 sampai dengan ayat 30. Firman Tuhan berkata, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahnya telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapat kembali dengan keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayat 32, perhatikan baik-baik. Kita patut bersuka cita, bergembira karena adikmu telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Yang kelima saudara, kebenaran yang kita petik dari peristiwa anak bungsu ini, Dia adalah Bapa yang rindu agar kita hidup dengan motivasi yang benar. Saudara yang kasih Tuhan, si sulung ternyata bertahun-tahun melayani Bapa dengan motivasi yang salah.
Kelihatannya baik, tetapi iri hatinya luar biasa, saudara. Padahal bapaknya telah memberikan bagian hartanya untuk dia. Tetapi kembali karena hati dia tidak terima itu, karena itu dia kecewa. Tapi Bapa di surga adalah Bapa yang rindu agar kita hidup dengan motivasi yang benar. Hari ini saya percaya 5 kebenaran firman Tuhan yang termotivasi. Yang pertama, kita punya Bapa di surga yang sangat kaya. Dan yang kedua, kita punya Bapa yang suka memberi. Dan yang ketiga adalah Bapa yang suka mendengar menjawab doa kita. Dan yang keempat adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Dan akhirnya yang kelima, Dia adalah Bapa yang rindu agar kita hidup dengan motivasi yang benar. 5 kebenaran firman Tuhan inilah yang membuat kita tidak mengalami ketakutan, yang membuat kita hidup penuh dengan kepastian bersama Bapa di surga. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan setiap umat-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap umat-Mu. Kami percaya di dalam kehidupan kami tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, sebab kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Bapa kami yang di surga tahu apa yang jadi pergumulan kami, tahu apa yang jadi ketakutan kami. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus berkati semua umat-Mu. Kami percaya segala aktivitas mereka sehari-hari semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga pagi hari ini. Dan kami percayakan mereka dalam tangan Tuhan. Jadikan hari ini hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.